Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nakesha Herunisa dengan NIM akhir 038. Saya Adelia Putri dengan NIM akhir 022. Saya Abigail Marika dengan NIM akhir 199. Saya Dina Fitria dengan NIM akhir 007. Saya Jihan Fauzia dengan NIM akhir 015. Saya Sultan Rafiki Sirait dengan NIM akhir 039. Selamat siang semuanya, saya Sultan Rafiki Sirait, mediator yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa ini. Perlu saya tegaskan bahwa mediasi ini bersifat rahasia, sukarela, dan netral. Jadi saya tidak akan memutus tentang siapa yang benar atau salah, tapi membantu untuk menemukan solusi terbaik untuk sengketa ini. Saya harap semua pihak dapat menahan emosi, berbicara secara bergantian, dan saling menghormati. Apakah bisa disepakati? Sepakat. Agar komunikasi berjalan lancar, saya minta untuk para pihak memperkenalkan diri masing-masing. Terima kasih sebelumnya Pak Sultan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Abigail selaku tim manajemen proyek pihak klien. Saya Adelia, saya menangani operasional perusahaan. Saya Nakesha, bagian dari legal team dan keuangan. Saya Jihan selaku pihak dari kontraktor. Saya Dina selaku site manager di proyek ini. Baik, terima kasih kedua belah pihak atas penyampaiannya. Untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan pihak klien untuk menyampaikan pandangannya. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Sultan. Mungkin kita langsung masuk ke inti permasalahannya aja ya. Sesuai dengan kontrak yang telah kami sepakati sejak awal, harusnya proyek ini itu selesai pada tanggal 30 Juni. Namun hingga saat ini, progresnya masih jauh dari target awal. Keterlambatan ini bukan hal yang kecil, Pak. Kami sudah menyiapkan operasional perusahaan berdasarkan timeline tersebut. Kerugian kami bukan hanya materi, tetapi juga reputasi. Dalam kontrak juga sudah jelas adanya denda untuk keterlambatan. Di sini kami mempertanyakan tanggung jawab kontraktor untuk hal ini bagaimana. Baik, terima kasih atas pihak klien atas penyampaiannya. Sekarang saya persilahkan untuk pihak kontraktor untuk menanggapinya. Kami memahami posisi klien, namun perlu ditegaskan juga bahwa keterlambatan ini bukan hanya kelalaian dari kami. Di lapangan kami juga menghadapi hujan ekstrim hampir setiap hari selama 2 minggu terakhir. Selain itu, bahan utama juga mengalami keterlambatan dari pihak supplier. Itu aja alasan yang selalu dipakai. Kami bersolusi. Sebentar Bu, bukan saya belum alasan. selesai menjelaskan. Baik, mohon untuk tidak saling memotong. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam tahap negosiasi, saya ingin memastikan bahwa pandangan kita semua di sini itu sama terhadap posisi dan kepentingan masing-masing pihak, agar diskusi kita lebih terarah dan tidak berputar pada perdebatan yang sama. Untuk pihak klien, saya menangkap sekitar 3 poin utama. Yang pertama adalah adanya keterlambatan yang dianggap merugikan secara operasional. Lalu yang kedua, harapan agar proyek segera dimanfaatkan. Dan ketiga, adanya tuntutan terkait tanggung jawab kontraktual termasuk denda. Apakah ini sudah tepat? Iya benar, fokus utama kami adalah penggunaan gedung sesuai kebutuhan operasional kami. Dan kami tidak ingin seluruh resiko keterlambatan ini dibebankan kepada kami. Baik, untuk pihak kontraktor, saya menangkap 3 poin. Yang pertama, keterlambatan dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali. Yang kedua, ada kekhawatiran apabila seluruh tanggung jawab dibebankan secara penuh. Dan yang terakhir, tetap ada komitmen untuk menyelesaikan proyek dengan kualitas yang baik. Apakah ini juga sesuai? Iya benar Pak, itu yang ingin kami sampaikan. Kami tidak ingin terburu-buru lalu mengorbankan kualitas pekerjaan. Baik, saya melihat di sini ada perbedaan posisi, tapi sebenarnya ada kepentingan yang bisa kita pertemukan. Pertama, pihak klien membutuhkan kepastian waktu dan keberlanjutan operasional. Lalu dari pihak kontraktor membutuhkan ruang untuk menyelesaikan pekerjaan secara realistis tanpa adanya tekanan yang berlebihan. Namun, saya ingin mengklarifikasi satu hal penting kepada kedua belah pihak. Apakah benar bahwa pada dasarnya kedua pihak sama-sama menginginkan satu, proyek ini tetap dilanjutkan, dua, diselesaikan dengan kualitas yang baik, dan ketiga, tanpa menimbulkan kerugian yang lebih besar ke depannya? Iya, kami sepakat dengan itu. Kami juga sepakat. Baik, ini penting karena artinya kita memiliki titik temu awal. Selanjutnya, saya juga ingin memastikan batas fleksibilitas masing-masing pihak.
Pertama, saya akan berbicara kepada pihak klien. Apakah pihak klien terbuka terhadap kemungkinan adanya penyesuaian jadwal sepanjang kebutuhan operasional tetap terpenuhi? Selama tidak mengganggu operasional kami bisa mempertimbangkan. Tapi tetap harus ada kejelasan tanggung jawab, apalagi masalah denda. Baik, selanjutnya saya akan beralih ke pihak kontraktor. Dari pihak kontraktor, apakah ada kesiapan untuk memberikan bentuk tanggung jawab meskipun mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan klausul awal? Kami terbuka untuk itu selama masih dalam batas yang wajar dan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Kami juga siap melakukan penyesuaian prioritas pekerjaan jika diperlukan. Baik, dari diskusi ini saya melihat beberapa hal penting. Pertama, kedua belah pihak sepakat bahwa proyek ini harus tetap dilanjutkan. Kedua, pihak klien mengutamakan kepastian penggunaan gedung. Untuk pihak kontraktor mengutamakan penyelesaian yang realistis dan berkualitas. Dan terakhir, bahwa kedua belah pihak ini sama-sama membuka ruang untuk berkompromi, baik terkait waktu maupun tanggung jawab. Ini merupakan dasar yang sangat baik untuk masuk ke tahap negosiasi. Dengan adanya kesepahaman awal ini, saya harap untuk tahap-tahap berikutnya kita bisa fokus kepada opsi solusi. Jadi bukan lagi tentang perdebatan posisi. Agar diskusi kita bisa tetap fokus, saya akan merangkum beberapa isu yang perlu kita bahas bersama. Pertama, tentang keterlambatan penyelesaian proyek. Kedua, tentang penyebab keterlambatan tersebut. Ketiga, tanggung jawabnya bagaimana. Dan keempat adalah dampak operasional dan biaya. Apakah ada tambahan? Mungkin tambahannya yaitu kapan kepastian gedung bisa digunakan. Kalau dari kami, mungkin kami butuh fleksibilitas dan dalam penetapan dendanya. Baik, sebelum kita masuk ke opsi solusi, pertama saya ingin memahami pihak kontraktor terlebih dahulu. Apa langkah yang secara realistis dapat dilakukan untuk mengatasi keterlambatan ini dengan tetap mempertimbangkan kondisi di lapangan? Oke, baik dari sisi kami, ada dua pendekatan yang memungkinkan. Pertama, mungkin kami bisa minta perpanjangan waktu sekitar 3 minggu agar pekerjaan tetap berjalan dengan kualitas yang terjaga. Kedua, apabila pihak klien menginginkan percepatan, kami dapat menambah tenaga kerja dan jam kerja, namun hal tersebut akan berdampak pada tambahan biaya. Jadi kami harus bayar lebih karena keterlambatan kalian. Bukan begitu maksudnya, Bu. Kami nggak peduli bagaimana caranya. Yang kami tahu proyek kalian terlambat. Secara hukum ini masuk kontestasi, jadi wajar kalau kami minta denda sepenuhnya. Kami juga nggak bisa disalahin sepenuhnya dong. Faktor cuaca itu force major, Mbak. Force major harus memenuhi unsur ketidakmampuan yang benar-benar di luar kendali, dan jadi tidak serta-merta menghapus kewajiban kalian. Baik, cukup. Kalau kita saling menyalahkan, kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Di sini saya ingin mengingatkan bahwa tujuan kita bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tujuan kita adalah mencari solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Mari kita turunkan emosi dan kembali ke kepentingan masing-masing. Baik, untuk para klien, menurut kalian apa yang paling penting bagi kalian saat ini? Kami butuh gedung bisa dipakai secepatnya, Pak. Minimal sebagian. Kami bisa kompromi, asalkan jangan kami juga yang dirugikan sepenuhnya. Oke, baik. Sekarang untuk pihak kontraktor, apa solusi paling realistis dalam sisi teknis? Kami bisa prioritaskan area utama selesai tepat waktu. Sisanya bisa selesai dalam 3 minggu tanpa menurunkan kualitas. Baik, dari hasil diskusi tadi saya ingin mengajukan beberapa opsi. Yang pertama, area utama itu diselesaikan pada tanggal 30 Juni. Yang kedua, sisa proyek akan diselesaikan dalam kurun waktu 3 minggu. Yang ketiga, denda tetap ada tapi dikurangi. Dan terakhir, tidak ada biaya tambahan terkait dengan percepatan. Baik, kalau operasional bisa berjalan, kami bisa pertimbangkan. Semuanya dicatat dalam addendum kontrak. Kami setuju. Kami siap menjalankan skema tersebut. Baik, dengan ini saya akan membacakan poin kesepakatan dalam mediasi ini. Yang pertama, area utama selesai pada tanggal 30 Juni. Yang kedua, sisa proyek selesai dalam 3 minggu tambahan. Ketiga, denda keterlambatan dikurangi. Keempat, tidak ada biaya percepatan terkait dengan tambahan. Dan yang terakhir, bahwa kesepakatan ini akan dituangkan dalam sebuah addendum kontrak. Sebelum dituangkan secara formal, saya ingin memastikan kembali apakah seluruh poin-poin yang saya telah sampaikan tadi
benar-benar telah dipahami dan disetujui tanpa paksaan. Apakah para pihak telah menyetujui? Setuju. Dengan demikian, mediasi ini dinyatakan berhasil. Terima kasih atas etikat baik dan kerjasama dari kedua belah pihak.